Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Kurniawan. Saya dari Fakultas Fisioterapi dan Prodinya Fisioterapi, Universitas Esa Unggul Kebun Jeruk. Ya, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil uh, PowerPoint UAS saya. Ya, saya di sini mengambil materi keterampilan menyimak. Yang saya akan bahas di PowerPoint ini ada pengertian menyimak, hakikat menyimak, proses menyimak, ragam-ragam menyimak, faktor keberhasilan menyimak, dan unsur-unsur menyimak. Ya, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan menyimak lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Ya. Hakikat menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan menyimak lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi. Untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Dengan menyimak, seseorang dapat menyerap informasi atau pengetahuan yang disimaknya. Ya. Yang kedua, ada proses-proses menyimak. Yang pertama, ada proses mendengarkan atau hearing. Proses ini juga yaitu kita mendengarkan segala sesuatu dari pembicara dan memprosesnya untuk memperoleh sebuah informasi yang baru maupun yang sudah kita ketahui. Yang kedua ada proses memahami atau understanding, uh, yaitu proses yang kita mendengarkan pembicaraan, maka kita akan merasa ingin mengetahui, mengerti, dan memahami apa isi dari informasi yang kita dengarkan tersebut. Ya, yang ketiga ada proses menginterpretasi atau interpreting. Proses ini ialah kita merasa tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh pembicara. Maka kita dalam pendapat kita yang kita anggap dapat melengkapi informasi dari apa yang kita dapat. Yang ketiga ada proses mengevaluasi atau evaluating. Proses ini kita melakukan evaluasi atau penilaian terhadap pembicara apakah baik atau buruk dan kita bisa menginterpretasikan kelemahan dan keunggulan pembicara. Proses terakhir ada proses menanggapi atau responding. Tahap ini adalah tahap terakhir dalam menyimak di mana penyimak menerima dan menyerap hasil simakan kemudian memberikan respon tanggapan terhadap apa yang disimak. Bisa berupa komentar, pertanyaan, dan tanggapan yang lainnya. Ya, yang kedua ada ragam-ragam menyimak. Nah, di sini ada dua ragamnya, yaitu yang pertama menyimak intensif dan yang kedua ada menyimak ekstensif. Ya, yang pertama saya akan bahas menyimak intensif dulu. Yang pertama ada menyimak kritis. Apa sih itu menyimak kritis? Kegiatan menyimak yang berupa untuk mencari kesalahan atau keliruan, bahkan hal-hal baik dan benar dari ujaran pembicara. Ya, yang kedua, menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif ini sering disebut juga study type listening atau menyimak dengan merupakan kegiatan sejenis telah. Ya, yang ketiga, menyimak kreatif. Menyimak kreatif ini adalah kegiatan menyimak yang dapat mengakibatkan kesenangan rekonstruksi imajinatif para penyimak terhadap bunyi, penglihatan, gerakan, dan gerakan. Ya, kita akan bahas tentang menyimak ekstensif, yaitu ada yang pertama ada menyimak sosial.
Menyimak sosial biasanya berlangsung dalam situasi-situasi sosial tempat orang-orang mengobrol atau bertatap krama mengenai hal-hal yang menarik, sehingga orang yang hadir saling mendengarkan dan memberi respon yang wajar. Ya, yang ketiga ada menyimak sekunder. Menyimak sekunder adalah sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan. Ya, yang ketiga ada menyimak estetik. Menyimak estetik adalah kegiatan menyimak kebetulan dan termasuk ke dalam menyimak ekstensif. Ya, selanjutnya kita akan bahas faktor. Apa aja sih faktor-faktor keberhasilan dalam menyimak? Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyimak. Tarigan dan Solici dan kawan-kawan tahun 1976 menyebutkan faktor tersebut meliputi hal-hal berikut, yaitu yang pertama adalah faktor fisik. Yang dimaksud faktor fisik di sini adalah dapat berupa faktor internal, yakni keadaan fisik penyimak, serta faktor eksternal, yakni yang berasal keadaan dari si pembicara. Ya, yang kedua ada faktor psikologis. Apa sih faktor psikologis? Nah, faktor psikologis ini yang melibatkan sikap atau minat, motivasi, dan sifat-sifat pribadi penyimak terhadap apa yang disimak. Yang ketiga ada faktor pengalaman. Nah, faktor pengalaman ini penting buat kita. Penyimak misalnya berupa pengalaman masa lalu, peristiwa yang pernah dialami oleh pengetahuan kekayaan kosakata yang berupa idiom, istilah, kata-kata sulit yang dimiliki oleh si penyimak. Sangat membantu untuk menangkap pesan tuturan wacana baru yang disimak. Nah, faktor keempat adalah faktor jenis kelamin. Beberapa peneliti menunjukkan ada perbedaan perhatian dan merumuskan perhatian antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan menyimak. Ya, faktor terakhir adalah faktor lingkungan. Lingkungan kelas yang kondusif, misalnya sarana yang mendukung terciptanya suasana kelas yang kondusif dalam proses menyimak, antara lain duduk yang memungkinkan semua siswa dapat kesempatan yang sama dalam proses. Ya. Unsur menyimak. Ini adalah materi saya yang terakhir. Unsur-unsur menyimak yang pertama ada pembicara. Yang dimaksud dengan pembicara ialah orang yang menyampaikan pesan berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak dalam komunikasi lisan. Yang kedua ada penyimak. Penyimak yang baik ialah penyimak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Yang ketiga ada bahan simakan. Bahan simakan ini merupakan unsur-unsur terpenting dalam komunikasi lisan, terutama dalam menyimak. Ya, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa menyimak merupakan kegiatan yang disengaja melalui proses mendengar untuk memahami bunyi bahasa, sedangkan mendengar adalah kegiatan yang dilakukan hanya sekedar tahu tetapi tidak memahami bunyi-bunyi bahasa yang disimak. Untuk menyimak bahasa yang kita dapat menggunakan dua strategi, yaitu memusatkan perhatian dan membuat catatan. Ya, sekian dari PowerPoint keterampilan menyimak saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.